Kamu punya harapan nggak sih? Jauh kita jangan begini lagi lah. Ya tentu sih Bapak pasti ada harapan ya untuk pejabat bisa amanah gitu, Ya. tidak menyalahgunakan jabatannya. Wewenangnya, Iya. gitu ya. Sehingga untuk menguntungkan pribadi dia, keluarganya, golongannya, atau orang-orang tertentunya lah. Ibarat 920 miliar selama dari tahun 2010 ya. 10. Dia menjabat mantan petinggi Mahkamah Agung, kemudian bisa seperti ini, kemudian 51 kg. Saya nggak kebayang gitu loh ya, berapa banyak orang susah yang meminta dan bermohon keadilan. Sulitnya sekali gitu. Nah sementara hukum kita dipertontonkan dengan lulusan-lulusan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di Suara MBK Pos. Sahabat-sahabat Suara MBK Pos, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, partner saya, seorang wartawati yang betul-betul menulis di MBK Pos, yaitu Prise. Perkenalkan, nama saya Prise dari wartawan MBK Pos. Oke, Prise ini gini, Prise ini adalah teman-teman Suara MBK Pos, orangnya periang. Dia senang nulis itu kalau buat berita lebih dari 7. Dia mulai sedikit senang, kenapa? Beritanya pasti naik semua. Prise, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak bagaimana kabar? Sehat. Terutama penting itu. Iya. Kita kan pernah podcast pertama kali. Iya. Nah itu mungkin nggak sebagai percobaan dan nggak jadi gitu ya. Jadi ini kita podcast yang kedua bersama Prise. Bahasnya temanya hari ini kita ingin bagaimana seorang jurnalis muda bisa mensiasati tulisan-tulisan yang dia miliki itu bukan berdasarkan keinginannya, tetapi berdasarkan keadaan sosial atau yang di luar lagi headline news. Nah menurut kamu, kira-kira jurnalistik yang sekarang apakah sudah banyak yang mengikuti kode etik jurnalistik? Sudah banyak Pak. Karena memang kan kalau misalkan kita mau menulis berita jangan berdasarkan opini pribadi. Tentu kalau opini ada rubriknya masing-masing. Tetapi kalau isu sosial, misalkan permasalahan sosial ya jangan ditambahin dengan opini pribadi yang menimbulkan tegang sosial gitu. Bukannya kita mengimbangi malah jadi memprovokasi, itu tidak boleh gitu. Oke, jadi jangan membuat berita juga berdasarkan opini. Iya. Dan tetapi berdasarkan fakta dan data. sesuai hasil liputan. Iya. Kan itu yang pertama. Iya. Nah, gonjang-ganjing media sekarang ini kan kalau menurut saya dari media cetak sudah mulai sedikit. Ya, oplahan-oplahan tuh udah mulai sedikit. Sekarang lari ke dunia digital. Apakah seperti kayak Prise yang makan bangku kuliah di dalam dunia pembuatan pemberitaan, kemudian broadcasting, kemudian liputan dan lainnya, susah nggak sih mengikuti era zaman digital sekarang dengan kondisi seperti kayak dulu media cetak? Terbilang sulit, mungkin kita karena dipelajari juga ya di bangku kuliah itu dari mulai cara membuat tabloid, majalah, penulisan berita, dan jurnalis sekarang tuh bukan sulit tapi lebih kita harus beradaptasi gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan, jadi jurnalis tuh tidak hanya punya satu kemampuan, tetapi beberapa kemampuan lainnya yang bisa menampung semua komponen-komponen kebutuhan dari jurnalis saat ini. Misalkan tidak hanya menulis tapi dia juga bisa motret, bisa jadi videografer, bisa desain untuk bikin infografis. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini ya, Pri. Bapak potong ya. Iya. Jadi gini, seorang jurnalistik, kamu makan bangku kuliah di jurnalistik. Apa nama sekolah jurnalistik itu kalau kamu ngambil kejuruannya? Oh, jurusan. Iya, jurusan di dalam kampus kamu itu, kamu tuh sebagai jurusan apa? apa?
Kalau jurusannya itu sebenarnya ilmu komunikasi secara umum. Oke, ilmu komunikasi secara umum. Iya. Oke. Kalau di universitas lain dan beberapa universitas itu kita ada penjurusan kan, setiap jurusan itu ada penjurusan, dan jurnalistik itu merupakan konsentrasinya dari ilmu komunikasi. Jadi dari ilmu komunikasi konsentrasinya adalah keilmuan jurnalistik tadi. Iya. Nah itu kita berarti sama seperti kayak kita ngambil spesialisnya. Betul, ya. iya. Jadi contohnya kalau kita ilmu komunikasi kita mau ambilnya ke politik juga bisa. Kalau kita ngambil ilmu komunikasi terus ke jurnalistik juga bisa. Berarti banyak jurusan yang bisa dilaksanakan ya. Iya. Tetapi gini lah, kan dunia era digital sekarang ini kan orang menyusun pemberitaan itu lewat digital. Tidak lagi seperti kayak kita membuat tabloid, kita membuat koran, kemudian kita nggak bisa lagi bikin apa namanya ya, kan ada tabloid, ada koran, kemudian ada majalah. Nah, kamu lebih enak dengan dunia yang sekarang digital atau zaman kembali ke zaman cetakan? Kalau enak sekarang ya Pak, karena waktu kuliah dosen tuh pernah nyeritain Pak. Dosen itu dia wartawan di Kompas. Dan dia menceritakan kalau dulu dia bisa mengirim berita tuh dari jauh, misalkan dia tuh di luar kota. Dia ngirimnya tuh lewat kantor pos. Dan bisa misalnya berita hari ini nih. Bisa nyampe 3 hari kemudian. Akhirnya udah basi ya? Ya, dan jadi akhirnya berita tuh sudah nggak ini lagi ya? Dan nyampe ke kantor keredaksian itu mungkin udah beberapa hari kemudian kan? Jadi baru diolah dan dijadikan berita 3 hari kemudian. Gitu. Jadi sama seperti kayak kita ngirim sesuatu ya. Jadi ibarat kata berita itu nggak bisa dimasukkan ke email gitu. Iya. Kenapa mesti harus pakai pos gitu? Karena belum ada kan. Zaman itu belum ada teknologinya ya. Jadi belum ada WhatsApp juga, SMS juga sulit ya. Karena kan harus ada gambar, foto, kemudian tempatnya, kemudian wawancaranya, hasil gambar wawancara tersebut ya. Terus gini, terkadang kalau kita ngelihat media dulu ya, di zaman Bapak juga kita MBK Pos pernah membuat tabloid gitu loh. Dari mulai 16 halaman sampai ke 24 halaman, dulu dari 100 eksemplar sampai ribuan eksemplar gitu loh. Nah, ada yang sulit juga sekarang ini kan gini, memasukkan berita ke online. Ini kan IT kan juga mesti harus kuat gitu ya. Tadi kan Prisa mengatakan kita seorang jurnalistik bisa moto. Betul. Bisa ngedit. Ya, nulis udah otomatis lah. Nulis sudah otomatis kan. Jadi kalau misalnya di antara gini loh, Prisa umpamanya dapat tugas dari keredaksian, Prisa kamu wawancarai atau kamu liputan berita di salah satu tempat. Kamu mampu nggak? Misalnya kalau misalnya Bapak tanya, udah sekalian pokoknya berita itu udah layak diupload gitu. Kamu harus bisa apa nggak? Gimana? Kalau misalkan turun lapangan itu, kalau emang harus perlu ada selain berita tulis harus ada videonya juga. Kalau itu harus ada minimal 2 orang Pak untuk megang video dan untuk nanti wawancara ke ininya agar lebih cepat juga. Gitu. Karena misalnya kamu sendiri gitu, kamu sendiri kan gini, kamu yang potret, ya kan, kamu yang wawancaranya. Contoh gini, Pak potret dulu ya, di foto, terus kemudian kamu wawancarain. Karena tadi Bapak katakan, kamu seorang jurnalistik harus bisa ngedit foto, harus bisa ngambil foto, harus bisa ngedit video. Kalau nulis kan udah otomatis gitu loh. Otomatis kan kita orang jurnalis pasti bisa nulis kan. Nah, kamu mampu nggak untuk hal seperti itu? Bisa sih Pak, cuma akan memakan waktu yang cukup. Jadi larinya ke waktu ya. Karena biasanya kan gini, berita yang sudah diedit, kemudian yang sudah ditulis, judulnya sudah oke dan segala macam, kemudian dikirim ke redaksi, maka redaksi tinggal mengupload kan begitu. Untuk ngedesainnya itu kita juga perlu orang desain. Kemudian kalau kita ngedesain sendiri, maka waktu yang ditentukan oleh redaksi sekian berita malah jadi ini ya, jadi lama ya. Jadi lama. Kecuali memang ada apa ya, ada misalkan kita udah punya isunya, udah punya hasil wawancaranya yang sudah ditranskrip misalkan, kita lempar ke editor untuk dijadikan beritanya, kita cari lagi beritanya, itu sebenarnya bisa kalau misalnya memang harus banyak dan harus cepat gitu. Harus banyak dan harus cepat. Jadi gini,
Kalau misalnya kita sekarang ini gini, MBK Pos kan kita katakan semi digital, iya. Iya. Media sosial, iya. Kamu lebih menarik di mana? Tetap di posisi kita cetakan koran atau tabloid atau majalah, atau kita tetap di dunia online? Kalau untuk saat ini ya Pak, untuk mengikuti perkembangan zaman ya kita ikut media online Pak, karena itu juga lebih banyak yang baca ya. Sekarang kan juga pembaca pada tinggal buka HP aja, misalkan ada kejadian nih kebakaran di Bandung misalkan, langsung aja kebakaran Bandung atau ini, jadi cepat juga mereka. Ya. Kalau Jadi intinya kamu tuh lebih dominan sekarang tuh anak muda tuh berarti tetap ke online ya? iya, Sampai berapa lama sih menurut kamu nih kita bertahan di dunia online dalam pemberitaan? akan cukup lama sih Pak, karena internet sudah banyak kan sekarang, udah nggak aneh lagi gitu soal internet. Internet sudah tidak aneh lagi. Tidak aneh lagi. Oke, kita kembali lagi ke fokus ke permasalahan masalah berita. Kamu pernah nggak mendapatkan satu kejadian, baik itu teman kamu atau sahabat kamu di luar sana, bahwasannya pada saat dia menulis berita, dia kena somasi? Belum pernah sih kalau temen, tapi kalau dengar pernah. Dengar pernah? Dengar aja. Kalau misalnya gini, kalau misalnya menimpa ke kamu, Ya. supaya tidak menimpa kena somasi, apa langkah yang harus kamu ambil selaku kamu seorang jurnalistik? Iya itu Pak, memperhatikan kode etik jurnalistiknya. Oke. Terus ya paling simpel aja, hindari jangan nambahin masalah. Misalkan di isu berita udah panas nih, kita nambahin lagi dengan opini kita. Itu makin memperkeruh suasana kan. Walaupun dengan kata-kata, tapi satu kalimat juga bisa mempengaruhi masyarakat gitu yang membacanya. Terus ya makanya sih kalau misalnya ada isu-isu yang sensitif kayak isu politik, korupsi, itu kan sensitif ya Pak. Selain berpengaruh ke masyarakat juga ke pemerintah. Oke. Jadi ya daripada kita yang terkena somasi, mending kita cari aman aja dengan memberitakan seadanya saja, gak usah ditambah-tambahin. Tapi kan kalau misalnya kita memberitakan hanya seada-adanya saja, pemberitaan itu kan tidak menggigit, dan kemudian konten kita sebagai jurnalistik itu pun juga jadi esensinya nggak ada gitu loh. Iya, tapi kan Contoh nih ya, VO yang dibikin oleh Eci nih sama tim ya, tim VO ya bikin media sosial. Saya selalu menambahkan judul kemudian kerangka di tengahnya agar bisa diperpadukan. Keberhasilan pejabat atau keberhasilan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi sekarang ini kan lagi marak nih, lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya Prisa tadi mengatakan isu lagi memanas kan, terus kita sebagai media kita memberikan opini, tapi kan kebanyakan berita tuh memang semuanya opini. bukan opini yang dimaksud tuh bukan opini tentang kayak berita opini, bukan. Tapi seperti misalkan Bapak tuh korupsi, misalkan Nadibah Mindalik ya Pak. Ya. Di kalimatnya ditambahin sama Prisa, korupsinya tuh harusnya 20, ini ditambahin 21. Oh, jadi ada penambahan Dari di asumsi subjek ya? pribadi. Ya, Iya, dari dari subjek, asumsi pribadi. Padahal itu nggak benar gitu ya. Iya. Contoh Tom Lembong yang kemarin nih ya. Iya. Jaksa Agung malahan mengatakan kita belum melihat ada penerimaan uangnya. Iya. Tapi sementara tendensi berita kan sudah berkeruh kan kepada dia untuk bagaimana supaya ya inilah pemberitaan gitu loh. Nah, iya gitu Pak maksudnya. Jadi jangan dari asumsi pribadi dicantumin. Oke, berarti kan gini, rating juga pemberitaan itu juga esensinya naik atau tidaknya followers atau viewers yang terjadi. Iya. Ya contohnya bukan saling kita bagaimana ya, kita nggak saling menikmati berita terhadap Tom Lembong. Jadi kita ibarat kata dugaan yang kita katakan bahwasanya Tom Lembong itu diduga menerima suap kah atau gratifikasi kah, menyalahgunakan jabatan dan wewenang kah, ibarat kata kan sekarang kan aparat penegak hukum lewat Jampitsus melalui Direktur Tindak Pidana Khusus sudah mengumumkan dan dia sudah diborgol, kemudian sudah dia kasih rompi tindak pidana khusus gitu kan. Nah sekarang ada lagi berita baru-baru ini, per hari ini malahan juga, Iya. Jaksa Agung malah belum tahu kalau Tom Lembong itu
menerima aliran dana. Nah ini bagaimana menurut kamu? Terus kemudian berita dalam satu hari udah jutaan orang memburu pemberitaan tersebut. Itu gimana menurut kamu itu? Apakah itu termasuk di opini juga atau bagaimana ya? Kalau menurut aku itu tuh lebih ke mungkin memang ada keterangan dari orang lain, Pak. Misalkan saksi. Saksi tetapi emang belum disidangkan. Kan kalau di ini tuh apa ya, di yang apa asas praduga tak bersalah. Iya kan? Di situ kan kalau innocent itu kalau dalam bahasa ini. Kalau misalkan baru diduga dan belum belum terbukti, itu kan sebenarnya harusnya kita tuh nulisnya jangan namanya langsung, atau inisialnya aja, ya, atau ditambahin tersangka. Gitu, ya, gitu kan? Kalau udah ditangkap polisi itu jadi tersangka kan, Pak. Terus kalau misalnya udah disidangkan jadi terpidana disebutnya. Jadi kalau menurut aku itu mungkin ada saksi-saksi yang memang pernah diwawancarai terkait kesaksian isu tersebut. Oke, paham. Jadi gini, menarik juga ya, Pris. Tapi sulit nggak ya kira-kira menurut kamu gini? Kemarin 2015-2016 pada saat Pak Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan ya Republik Indonesia, banyak lagi isu yang beredar bahwasannya kenapa kok nggak kemarin-kemarin? Kenapa udah 9 tahun baru ditetapkan jadi tersangka? Kalau asumsi orang ya yang nggak suka dengan kondisinya Pak Tom Lembong, pasti otomatis orang akan mengira ini politisasi atau ini kriminalisasi. Kalau yang pro ke Pak Tom Lembong. Kalau yang tidak pro, ya ini memang sudah saatnya dibuka. Kan begitu. Memang mungkin Jampitsus lewat Birkrimsus baru dapat data aslinya. Sekarang selama 9 tahun mungkin belum mendapatkan. Sekarang baru mendapatkan. Dan itu menurut kamu isu-isu kayak gitu sah-sah aja atau ditambahin lagi opini-opini yang kayak tadi itu? Bisa jadi sih Bapak itu udah dapat informasinya ya. Betul kata Bapak, mungkin memang mereka baru mendapatkan datanya sekarang, bukan 9 tahun lalu atau pada saat dia masih menjabat gitu kan. Ya gitu sih Pak. Ya praduga tak bersalah tadi kan? Praduga tak bersalah, diduga quote and quote, dan kita media kan mesti independen kan? Gak bisa kita membela Pak Tom Lembong, terus kita membela juga masyarakat luas gitu loh. Nah kita nih media ada di posisi di tengah-tengah, karena kita harus independensi. Jadi bahwasannya menurut saya, apa yang terjadi kepada Pak Tom Lembong sehingga mengagetkan rakyat Indonesia, terutama istilahnya pendukungnya Pak Tom Lembong, terutama sahabatnya Pak Anies Baswedan sendiri juga kaget gitu loh, kan kondisi ini gitu. Mungkin ya Jaksa Agung baru menerima data yang sesungguhnya kejadian 9 tahun yang lalu, sehingga momennya lagi bersih-bersih. Jaksa Agung ini kan lagi bersih-bersih ngangkat terus tindak pidana korupsi kan, karena memang lagi tinggi-tingginya nama baik kejaksaan sekarang ini dengan kondisi yang viral sekarang ini. Mungkin pada saat posisi ini dia baru menerima asupan ini data yang sesungguhnya, jadi sehingga ya haknya penyidik untuk mengumumkan Pak Tom Lembong ditetapkan terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut. Nah ini kan masih dugaan ya, belum disidangkan, baru ditahan selama 20 hari karena mengikuti aturan dalam penyidikan. Menurut kamu gini, di dalam keyakinan kamu sebagai jurnalis, apakah Jaksa Agung sudah mengumumkan itu? Data itu kuat apa tidak menurut kamu? Menurut pengetahuan ya. Ini intelijensi kamu sebagai jurnalistik aja, nggak usah jadi apa namanya, kamu paksakan. Maaf kamu juga harus, kalau salah gitu. Tapi ya berarti ya sudah benar sih datanya Pak, kalau udah di Jaksa Agung ya, udah masuk ke pengadilan gitu. Karena kan nggak mungkin ya, kata gini, masa sih menaruhkan reputasi Jaksa Agung dan satu institusi besar gitu ya, untuk menetapkan orang menjadi tersangka yang tidak benar. Tapi kita berharap, kamu punya harapan nggak sih? Pejabat kita jangan begini lagi lah, gitu ya kan? Ya tentu sih Bapak pasti ada harapan ya untuk pejabat bisa
amanah gitu. Ya, betul. Tidak menyalahgunakan jabatannya. Dan wewenangnya Iya. gitu ya, sehingga untuk menguntungkan pribadi dia, keluarganya, golongannya, atau orang-orang tertentunya lah ibaratnya, kan seperti itu. Iya, cuma ya mungkin sebagai manusia pasti ada kekurangannya. Nah, itu saya apresiasi itu. Kalau dan yang kayak tidak begitu, luput dari tidak luput kesalahannya. kesalahan. Dan mudah-mudahan cepatlah sadar gitu ya. Cepat dengan mendapat kondisi yang hidayah. sekarang ini 920 miliar selama dari tahun 2010 ya. 10. Dia menjabat mantan petinggi Mahkamah Agung, kemudian bisa seperti ini, kemudian 51 kilogram. Saya nggak kebayang gitu loh ya, berapa banyak orang susah yang meminta dan bermohon keadilan gitu. Iya. Sulitnya sekali gitu. Nah sementara hukum kita dipertontonkan dengan urusan-urusan seperti kayak begini. Prisa, Iya, Pak. apa arti jurnalistik buat kamu? Jurnalistik itu tadi yang kata Bapak independen. Independen. Gimana kalau jurnalistik itu tetap independen tapi mempersatu? Kamu setuju nggak sih? Mempersatu bagaimana, Pak? Nah, kan kalau misalnya kita bilang jurnalistik Iya. independen, tapi kita tambahi mempersatu. Jadi jurnalistik ini bisa mempersatu informasi dari segini banyak, iya. bisa dijadikan satu untuk rakyat dan Republik Indonesia. Setuju, Pak. Setuju? Iya. Jadi jurnalistik buat Prisa adalah independen dan mempersatu. Dan Benar ya? Betul, Pak. Oke, terima kasih Prisa. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa berjalan terus dan kita Iya. bisa tetap terus memberikan suara-suara yang terbaik di dalam jurnalistik dan jujur, independen, dan kita betul-betul berani dan fakta yang harus kita sampaikan. Sahabat-sahabat Suara MBK Pos, kita ketemu kembali lagi di episode berikutnya dengan teman-teman di MBK Pos yang lainnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe untuk channel kita tetap terus berkembang agar kita bisa memberikan informasi-informasi yang sangat luas, terutama sebagai kontrol sosial di bidang jurnalistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.